mau bikin video Siko bagi dua di TikTok. Join dong kak. Siko bagi dua. Salah. Siko bagi dua, Siko bagi dua, Siko bagi dua, Siko bagi dua. Tidak naik juga tekan sama-sama Siko bagi dua. Halo semuanya, kenalkan kami dari kelompok 11. Aku Lutfi Asmi Sadia. Aku Natasha Damayanti. Aku Lelawati Ariswanita. Di sini kami akan menjelaskan mengenai profil dan latar belakang dari aplikasi TikTok. Selamat nonton. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang dari TikTok. Aplikasi TikTok ini merupakan salah satu platform media sosial yang menjadi aplikasi banyak diunduh di App Store maupun di Google Play secara berturut-turut selama hampir 5 kuartal. Data ini dibagikan oleh layanan Analytics Sensor Tower dengan detail mengungkapkan bahwa di kuartal 2019 dan 2020 TikTok mendapatkan 33 juta unduhan di App Store. Tidak sebanyak di App Store untuk Google Play, aplikasi TikTok berada di bawah WhatsApp dan Messenger, akan tetapi tetap mengungguli Facebook dan Instagram. Sama seperti media sosial lainnya, seperti Instagram, YouTube, Facebook, aplikasi TikTok ini juga urut memperkenalkan fitur baru yaitu TikTok for Business. Sebagai bentuk inovasi dan eksperimen dari aplikasi TikTok untuk memberikan wadah bagi pelaku bisnis di aplikasinya. Cara-cara baru TikTok untuk menghadirkan berbagai macam fitur baru, salah satunya yaitu mulai merambah ke pasar e-commerce dengan menambahkan fitur belanja online. Menarik kan? Selain TikTok for Business, saat ini TikTok juga telah menambahkan fitur berupa tautan ke situs e-commerce dengan biografi profil. Layanan ini mirip dengan Instagram pada bagian profil, di mana pengguna lainnya bisa membuka tautan dan langsung masuk ke situs terkait. Dengan begitu, calon pembeli bisa langsung melihat toko online milik pengguna. Meskipun TikTok merupakan media sosial dengan platform media hiburan, kehadiran TikTok for Business ini justru banyak membantu para pemilik brand atau pelaku bisnis untuk terhubung dengan komunitas yang lebih besar. Mudah ditemukan oleh pengguna melalui TikTok dan membangun lingkungan bermedia sosial yang sehat dan menciptakan keaktivitas pada konten yang diunggah serta melibatkan pengguna dalam kampanye pemasaran yang dijalankan oleh sebuah brand. Sangat menguntungkan sekali. Pelaku bisnis ataupun institusi bukan hanya sekedar melihat, tapi juga ikut terinspirasi untuk membuat konten TikTok dengan versinya sendiri. Sangat menguntungkan sekali, bukan? Itu saja latar belakang dari TikTok. Terima kasih. Jadi di sini aku bakal menceritakan siapa sih yang ada di balik suksesnya TikTok. Jadi sosok di balik suksesnya TikTok ini adalah seorang laki-laki berkebangsaan Cina, yakni Zhang Yiming. Zhang Yiming menggagas TikTok melalui perusahaannya bernama ByteDance di Cina pada September 2016. Tidak lama setelah itu, lebih tepatnya setahun kemudian pada 2017 September, TikTok mulai merambah luar Cina dan tak butuh waktu lebih lama lagi, pada Oktober 2018, TikTok menjadi aplikasi yang banyak ditunggu di negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Dengan pencapaian tersebut, itu adalah suatu pencapaian pertama dari aplikasi asal Cina yang menembus pasar Amerika Serikat. Wah, keren banget kan guys? Pada bulan Februari 2019 tepatnya, TikTok mencapai 1 miliar unduhan secara global. Perusahaan induk TikTok pun dikabarkan telah membayar lebih dari 1 miliar US dollar untuk mengakuisisi Musical.ly yang merupakan sebuah aplikasi populer Amerika Serikat pada sekitar tahun 2016. TikTok sangat populer di kalangan remaja di Amerika Serikat, tapi juga di Asia juga sih. Diperkirakan 60% dari 26,5 juta pengguna aplikasi bulanan di negara tersebut berusia antara 16 dan 24 tahun. TikTok ini bernilai lebih dari 75 miliar US dollar, menjadikannya startup paling berharga di dunia. Nilai perusahaan ini bahkan lebih berharga daripada Uber, Airbnb, juga SpaceX. Namun, terlepas dari penilaian tinggi ini,
TikTok tidak menghasilkan untung. Keadaan ini tidak biasa di lanskap teknologi. Uang dituangkan kembali ke perusahaan sehingga dapat tumbuh secara signifikan. ByteDance, perusahaan induk TikTok, adalah perusahaan teknologi asal Cina yang paling sukses dalam menciptakan basis pengguna internasional. Aplikasi ini merambah hingga 150 pasar dan diakses dalam 75 bahasa. Bahkan, aplikasi paling populer di Cina, aplikasi WeChat, meninggalkan rencana ekspansi internasional demi menghadapi dominasi TikTok. Selanjutnya, aku bakal spill tipis-tipis dari latar belakang Zhang Yiming. Zhang Yiming lahir pada bulan April 1983. Dia mengambil jurusan teknik perangkat lunak di Universitas Nankai di Tianjin. Zhang Yiming bertemu istrinya di perguruan tinggi dan merampungkan studinya pada tahun 2005. Pekerjaan pertama yang ia lakoni ialah menjadi karyawan di situs web wisata Cina, Wusun. Kemudian Zhang Yiming mendapat promosi menjadi direktur teknis pada tahun 2006. Pada tahun 2008, Zhang Yiming meninggalkan Wusun untuk bekerja di Microsoft. Namun, budaya perusahaan tidak sejalan dengan prinsipnya. Zhang Yiming akhirnya meninggalkan Microsoft dan membangun startup-nya sendiri yang diberi nama Fanfou yang pada akhirnya gulung tikar. Pada tahun 2009, Zhang Yiming mendirikan 99 Feng, sebuah bisnis pencarian real estate yang menjadi perusahaan pertamanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perjalanan dari TikTok. Setelah pertama diri secara global di tahun 2017, TikTok akhirnya mengumumkan adanya akun untuk bisnis di tahun 2020 dengan nama TikTok for Business. Tanpa diragukan lagi, fitur baru platform yang sedang booming ini perlu menjadi perhatian brand dan marketer. Kalau kamu memiliki bisnis sendiri atau bekerja untuk perusahaan yang sedang mencari platform baru untuk pemasaran, ini patut dipertimbangkan. Pasalnya, pengguna TikTok di tahun 2021 mencapai lebih dari 1 miliar orang. Angka fantastis tersebut tentunya merupakan peluang besar. Melansir dari Ansel Marketer, akun ini spesifik untuk mengoptimasi promosi bisnis pemiliknya. Dengan akun TikTok khusus untuk bisnis, ada beberapa fitur spesial seperti satu yaitu Unique Engagement Solution, yang kedua Performance Tracking secara real time, yang ketiga memudahkan mengetahui konten yang sedang relevan dan yang sedang tren. Dengan akun ini, kamu bisa lebih cepat mendapatkan viewers, likes, dan juga komentar yang meningkatkan brand awareness dan konversi. Menurut situs resmi di TikTok sendiri, akun bisnisnya sudah digunakan lebih dari 100 brand ternama. Setiap post yang diupload bisa mendapatkan lebih dari 200.000 viewers dan meningkatkan 9% engagement rate. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, TikTok for Business merupakan suatu hal yang diperlukan kreator di era modern ini. Mengapa demikian? Pasalnya, akun ini secara spesifik dapat digunakan untuk mengoptimasi promosi bisnis pemiliknya di TikTok. Tak hanya itu, aplikasi ini juga mendorong jumlah views, likes, dan komen video dalam sebuah akun TikTok. Nah, selain hal-hal tersebut, software ini juga menawarkan sejumlah manfaat yang lain yang bisa menguntungkan kreator dan perusahaan. Penasaran apa saja? Yang pertama yaitu meningkatkan CTR dan awareness video akun. Yang kedua yaitu meningkatkan brand credibility. Yang ketiga mendorong konten halaman FYP dengan cepat. Dan yang keempat dapat menganalisis kerja konten. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu membantu memahami kebutuhan audiens secara menyeluruh. Halo. Jadi kita akan memperagakan bagaimana sih aplikasi TikTok itu. Apa sih isinya? Nah. Jadi kurang dekat, Kak. Kurang dekat. Iya, Kak. Ini tuh mana tuh? Ini tuh lambangnya TikTok. Seperti ini dia kayak FYP-nya TikTok. Terus ada TikTok for Business, itu for business, Kak. Nah, jadi terus kayak, kalau ya. kita search TikTok Shop, nanti bakal ada siapa aja yang mau jualan di TikTok. Dan nanti ada keranjang kuningnya. Yeay, sangat menguntungkan sekali. Iya, jadi kita bisa dapat hiburan, dapat informasi, Dapat belanja juga. Iya, belanja juga. Kece banget kan? Yeay, dadah. Sekian dari kami Kelompok 11.
See you, bye-bye. Thanks for watching. Selamat menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe sebanyak-banyaknya guys. Karena kita calon YouTuber. karena subscribe itu gratis. Jangan lupa pakai aplikasi TikTok. Bye-bye, assalamualaikum.